Semangat pagi, salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya, Iputu Agus Supartama Putra, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, tempat tugas di SMK Negeri 3 Tabanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi video koneksi antar materi modul 3.1, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Saya perkenalkan, sebagai fasilitator, Bapak Pandey Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Ibu Niputu Oka Dian Andayani. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu 1. CGP membuat kesimpulan, sintesis, dari keseluruhan materi yang didapat, dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut adalah panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran, koneksi antar materi. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, pendidik, atau guru adalah pamong bagi murid-muridnya dengan berpegang pada trilogi Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Bahwa di depan pendidik haruslah dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya, di antara murid-muridnya harus dapat menumbuhkan semangat, dan memberi dorongan dari belakang untuk murid-muridnya. Dengan Pratap Triloka tersebut maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan yang universal. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, ini sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan diperlukan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah agar murid dapat mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, di mana diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial. Relationship skills, untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial, CASEL. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik seringkali kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan sulit. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua keputusan sulit tersebut merupakan dilema etika. Ada kalanya itu lebih berupa bujukan moral. Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid, tentunya akan sangat mempengaruhi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan seorang guru penggerak. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman,
sebagai pemimpin pembelajaran menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif ini, pendidik memegang peranan sentral. Pendidik perlu mengambil keputusan yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya pernah dihadapkan dengan situasi yang menuntut kita untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, apakah situasi dilema etika atau bujukan moral? Ada kesulitan yang dihadapi dalam mengambil suatu keputusan, misalnya rasa khawatir akan keputusan yang diambil apakah sudah tepat atau keliru dalam pengambilan suatu keputusan. Rasa ragu akan penyesalan juga dirasakan ketika keputusan sudah diambil. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai pendidik, kita mengambil keputusan yang memberikan kemerdekaan terhadap belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid kita. Pengambilan keputusan menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Jika keputusan yang kita ambil berpihak pada murid, tentu saja secara tidak langsung telah memerdekakan murid-murid kita. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang kita ambil yaitu keputusan yang menuntun segala kodrat pada murid. Murid diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreativitas. Seorang pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sehingga di masa depan akan terbentuk murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan merdeka belajar. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pendidik, peran utamanya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, agar anak meraih kemerdekaannya dalam belajar. Dalam proses menuntun, guru berperan sebagai pamong, yang mengedepankan asas pratap Triloka ing Ngarso Sungtulodo, ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dalam kepemimpinannya di pembelajaran. Pratap Triloka KHD yang dikedepankan oleh guru dalam pengambilan keputusan di kelas akan membawa kepada perubahan positif pada budi pekerti anak. 12. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika, benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. 13. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ada hal yang menurut saya di luar dugaan. Hal tersebut adalah pada langkah ke-7 yaitu adanya investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. 14. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebagai pendidik saya pernah mengalami situasi moral dilema. Dengan pengetahuan baru di modul 3.1 ini akan dapat menambah ilmu dan pengalaman yang dapat saya terapkan di kemudian hari dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai kebajikan universal dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian sebuah keputusan. 15. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang dapat saya rasakan dalam mempelajari konsep di modul 3.1 ini.
Yang awalnya saya mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, tapi setelah saya tahu bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sebuah keputusan, saya jadi lebih berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Di mana sekarang sebelum mengambil suatu keputusan harus memikirkan dampak positif dan dampak negatifnya juga, agar keputusan kita bisa diterima oleh semua orang. 16. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dengan mempelajari topik modul 3.1 ini, sangat penting bagi saya sebagai seorang individu. Saya bisa mendapatkan hal dan pengalaman bagaimana mengambil sebuah keputusan yang tepat terhadap kasus yang sedang dihadapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan, sebagai seorang pemimpin dalam memberikan layanan pendidikan, saya mendapat ilmu dan pengetahuan baru terkait langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang bijaksana. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Salam bahagia.